Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadi. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi Prodi BK kelas B1 2020 non reguler. Saya di sini akan menjelaskan mengenai adab olahraga sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, lalu teknik dasarnya dan hadisnya pun seperti apa. Saya akan menjelaskan olahraga tersebut, olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ini dibuat untuk memenuhi UTS saya, yaitu UTS mata kuliah olahraga. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak ya videonya. Olahraga apa sih yang kita ambil? Rasulullah SAW pernah bersabda, ada beberapa olahraga yang Rasulullah sunahkan gitu ya. Yang pertama itu berkuda, yang kedua berenang, berlari, dan memanah. Itu 4 olahraga yang Rasul sunahkan gitu ya. Lalu saya akan memilih olahraga yang mana? Nah, saya akan memilih salah satu olahraga yang diminati oleh banyak orang, sederhana tapi penuh dengan tantangan. Apa itu? Yaitu memanah. Baik, ada juga hadis Rasulullah SAW mengenai 3 golongan orang yang akan masuk surga hanya dengan 1 anak panah. Siapa saja golongan tersebut? Yang pertama itu adalah pembuat busur atau pembuat anak panah tersebut. Jadi orang yang menyiapkan atau menjual anak panah atau busur tersebut itu akan Allah masukkan ke dalam surga, walaupun ya tetap harus beribadah dan sebagainya. Lalu golongan yang kedua siapa? Golongan yang memanahnya atau orang yang memainkan panahan tersebut atau orang yang memainkan olahraga tersebut. Maka golongan ini akan Allah masukkan, akan Allah mudahkan dalam perjalanannya menuju surga. Lalu yang terakhir adalah orang yang mengambil anak panah. Kita bayangkan orang yang mengambil anak panah saja itu sudah mendapatkan pahala gitu ya. Ketika orang lain memanah, kita menyiapkan mencabut anak panah dari target, itu sudah mendapatkan pahala gitu. Apalagi memainkannya atau membuatnya yang selalu digunakan oleh banyak orang. Jangankan dijual gitu, apalagi diberilah, diwakafkan dan sebagainya untuk orang-orang soleh, pesantren dan lain sebagainya. Itu pahalanya pasti sangat besar sekali ya, apalagi digunakan di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua saya akan memperkenalkan itu mengenai hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan sebagainya. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai apa saja busurnya. Saya tidak akan membahas semuanya karena itu akan memakan waktu yang lama ya. Jadi saya akan membahas peralatan yang ada saja. Itu yang pertama, yang pasti ada busurnya terlebih dahulu ya. Ini busurnya ukuran entah 60R atau 50R. Ini tingginya kurang lebih 130, hampir 150 lah. Kalau nggak pakai string atau tali itu udah nyampe 160, udah setara dengan badan saya yang tingginya 170, hampir setara gitu ya. Oke, saya akan memperkenalkan dulu busurnya ya. Yang pertama itu ini busurnya. Ini busur ya, untuk ini yang nggak pernah melengkung. Beda dengan limbs. Kalau limbs ini yang apa? Yang mempengaruhi kekuatan anak panah melesat atau tidaknya. Ini limbs lim atas, ini limbs bawah. Lalu yang kedua ada string ya. Saya menggunakannya baru standar dulu aja. Ini namanya busur standar bow atau standar panahan gitu ya. Ada juga yang horse bow atau tradisional bow dan lain sebagainya gitu ya. Saya akan menggunakan standar karena ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Di sini ada penyangganya untuk anak panahnya. Ini string untuk penyimpanan anak panah ya, jelas. Lalu yang berikutnya ada anak panahnya. Ini anak panahnya. Di sini not point atau cek bahasa Sunda nama ujungna atau seseketna lah jeung lajosna gitu ya. Ini kayunya ya sudah jelas. Lalu di sini ada ini perban. Seharusnya ini solasi ban. Seharusnya ini menggunakan bulu angsa ya, karena lebih bagus pakai bulu angsa, lebih penyeimbangannya lebih bagus dibandingkan pakai lakban gitu. Yang kedua ada not pointnya.
untuk penyimpanan stringnya. Jadi talinya nanti dimasukkan ke sini gitu ya. Oh iya, saya lupa mengenai adab memanah juga. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai adab memanah atau membawa anak panah dan lain sebagainya. Ketika memanah, alangkah indahnya membawa ini anak panah. Ini not pointnya ditutup. Terus yang kedua diacak saja ya. Karena saya seadanya saja gitu yang saya ketahui dari guru-guru saya sebelumnya. Ini harus ditutup. Kenapa? Tidak boleh ini ditunjukkan kepada orang lain. Jadi ketika membawa anak panah sengaja digini. Nah, jalannya seperti ini. Ini tidak boleh. Seharusnya ditutup atau tidak ditutup harus menggunakan tempat anak panahnya. Ini saya ada contoh ya. Ini contohnya, lebih sederhananya menggunakan paralon saja. Biar lebih hemat dan lebih murah. Ini bisa dimasukkan. Jadi tidak terlihat ya poin anak panahnya itu. Nah, ditutup. Ini bisa dibawa kemana-mana dan tidak akan menusuk orang lain gitu ya, nggak enak ditusuk gitu ya, sakit gitu. Tadi limbs ini ukurannya besar ya, saya juga ada yang kecil, namun itu khusus untuk anak SMP, SD. Tapi saya akan menggunakan yang besar, itu untuk adab memanah. Yang kedua, nah adab memanah tidak boleh mengarahkan anak panah ke orang. Jadi kita ingin gaya-gaya dipoto nih. Ingin gaya-gaya yang dipoto sampai anak panah itu menunjukkan ke orang tersebut. Kita megang anak panah, ini diarahkan ke kamera, dimana kameranya itu ada yang memegang atau ada seseorang gitu ya. Nah itu tidak boleh, itu dilarang oleh Nabi karena itu takutnya kita kelepasan pas ngegaya dipoto, kelepasin kena orang tersebut, itu dilarang juga ya. Mungkin itu ya mengenai hadis, adab dan peralatan memanahnya. Tambahannya ada itu target atau free target, itu nanti kita di lapangan langsung saja. Oke, mungkin itu untuk perlengkapan adab dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Oke, sekarang kita lanjut ke lapangan untuk bagaimana teknik dasarnya ya, teknik dasarnya. Saya belum ahli karena saya juga masih belajar dari guru saya sendiri, dari ustadz dan sebagainya. Saya pun masih mempelajari teknik memanah. Jadi dikatakan saya bukan ahli dalam memanah ya, jadi saya masih pelajar untuk memanah. Oke, kita lihat saja, kita langsung saja ke lapangan yuk. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tata cara bermain panahan dan mempraktikkan teknik dasar memanah. Untuk yang pertama kita ambil dulu anak panahnya, lalu masukkan ke busur tersebut. Ini ya, masukkan anak panah ke busur, lalu ini dikaitkan di string atau tali busur tersebut. Nah setelah ditalikan, ada 3 cara bermain panahan. Yang pertama menggunakan 3 jari seperti ini, jadi anak panahnya dicapit atau ditahan seperti ini. Ada juga yang menggunakan 3 jari di bawah. Ini 2 jari di bawah, 1 jari di atas. Ada yang 3 jari di bawah semuanya. Dan satu lagi ada yang menggunakan jempol. Ini ditahan ini jempol masukkan ke sini, lalu ditahan, lalu tinggal ditarik. Tapi ini biasanya untuk horse bow atau standar untuk tradisional bow atau standar busur ya. Maka dari itu saya akan menggunakan yang 3 jari, 2 jari di bawah, 1 jari di atas. Untuk menarik, usahakan tangan kirinya lurus, tangan kanan baru tarik. Simpan baik di dagu ataupun di pipi untuk membidik target tersebut. Untuk di dagu, nanti ininya stringnya itu menempel di pipi. Kita tarik ya, kita coba yang di dagu. Itu untuk melepaskannya. Jarinya langsung ditarik ke belakang. Lepaskan. Lalu teknik yang kedua, menggunakan 3 jari di bawah anak panah. Kita masukkan 3 jari di bawah anak panah. Simpannya di sini. Tarik, simpan di dagu untuk membidik. Pakai mata kanan. Lalu kebiasaan umat muslim ketika memanah itu selalu mengucapkan kata Allah. Jadi ketika memasukkan itu
bismillah terlebih dahulu ketika memasukkan anak panah. Bismillahi. Ketika menarik, kebanyakan orang muslim itu mengucapkan Allah. Tadi memasukkan bismillahi, Allah. Ketika melepaskan, mengucapkan akbar. Jadi kalau misalnya semuanya full ya, memasukkan bismillah, Allahu akbar. Itu seperti itu. Sorry, it's DJ.